Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Aditya Kristo Saputro dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Anugerah Murahan, berdasarkan Kolose 3 ayat 12-14, bersama saya Ujun Junaidi. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh membaca, merenungkan firman Tuhan bersama. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat memahaminya dengan baik dan dengan sukacita dapat melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 12-14 akan saya bacakan bagi kita semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Menjelang Perang Dunia Kedua tahun 1939-1945, seorang pendeta asal Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer pernah menulis sebuah buku yang diberi judul The Cost of Discipleship, artinya harga sebuah pemuridan. Salah satu kutipan dari buku itu yang paling terkenal hingga hari ini adalah tulisan Bonhoeffer tentang cheap grace atau anugerah murahan. Melalui tulisan itu, Bonhoeffer mengkritik praktik hidup orang percaya dan gereja pada waktu itu yang mencerminkan pengampunan tanpa pertobatan, perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa, dan anugerah tanpa pemuridan. Namun, itulah kenyataannya. Jerman yang notabene adalah negara Protestan, dalam sejarahnya pernah menjadi salah satu negara paling berdarah karena pembunuhan jutaan orang Yahudi di era kepemimpinan Adolf Hitler. Inilah salah satu kelemahan kita sebagai orang Kristen. Kita sering merasa bahwa Kristus sudah mati menggantikan kita. Itu sebabnya kita menjalani hidup bagaikan orang yang terlena oleh kemudahan. Toh, saya sudah pasti selamat. Melanjutkan renungan kemarin, Paulus menyebutkan secara terperinci tentang karakteristik seorang manusia baru di dalam Kristus. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ampunilah seorang akan yang lain, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Ada di ayat 12-14. Karakteristik manusia baru ini bertolak belakang dengan karakteristik manusia lama yang sebelumnya dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 8. Teens, percaya kepada Yesus, dibaptis, dan rajin beribadah tidak cukup membuktikan diri kita sebagai seorang murid Kristus yang benar-benar telah lahir baru di dalamnya. Rasul Paulus telah memberikan tolok ukur yang begitu jelas bagi kita tentang apa dan bagaimana manusia baru itu. Sudahkah hidup kita mencerminkan salah satu di antaranya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari begitu banyak keterbatasan dan kelemahan kami. Namun kami percaya firman Tuhan terus mendorong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami melakukannya. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.